Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apapun keadaan kita pagi hari ini, kita mau bersama-sama menghampiri tahta hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita, kita bawa hidup kita, untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Sebab Tuhanlah pastian atas segala jawaban doa-doa kita. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, amin, amin. Hadapi persoalan, katakan Yesus ada di sana. Haleluya, amin. Dan memberiku jawaban. Mari panggil namanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Sebab hanya di dalam nama Yesus ku dapat jawaban atas setiap doa-doaku. Saat jalan hidupku terasa tertutup, tetapi bersama dengan Tuhan selalu ada jalan yang terbuka, selalu ada mujizat dan pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Hanya nama Yesus, mari panggil namanya. Hanya nama Yesus, panggil nama Yesus. Hanya nama Yesus,
berikanku kepastian. Biarlah Engkau berfirman untuk setiap kami pagi hari ini, Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara di kesempatan pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan piala. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan pagi hari ini saya memberi tema tentang Tuhanlah warisan hidupku. Tuhanlah warisan bagianmu. Maukah Bapak Ibu Saudara menjadikan Tuhan menjadi warisan dalam hidup kita? Menjadikan Tuhan menjadi warisan dalam hidup kita berarti kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatunya yang ada di dalam baik hidup kita, hobi kita, kesenangan-kesenangan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan lain-lain. Tuhan yang paling utama yang kita layani dalam hidup kita. Beda ya antara melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu waktu-waktu khusus kita dengan Tuhan. Kesenangan-kesenangan kita tentang Tuhan itu selalu mengalir di dalam hidup kita. Orang-orang yang menjadikan Tuhan menjadi warisan dalam hidupnya dikatakan di ayat yang ke-6, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang indah, di tempat di mana orang mengingini karena tanahnya subur, apa yang dikerjakannya menjadi berhasil. Di tempat-tempat permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Siapa yang gak senang punya keluarganya membahagiakan hidupnya? Siapa yang gak senang baik usaha, pekerjaan, kehidupannya menyenangkan hati? Ada banyak orang tidak bisa menikmati, mereka yang kaya menikmati kekayaan. Ada banyak orang yang berhasil di dalam karir tetapi tidak bisa menikmati kesuksesan karirnya. Banyak orang bisa meraih segala sesuatunya tetapi tidak bisa menikmati segala sesuatu yang sudah diraih. Tetapi kalau kita mau menjadikan Tuhan menjadi warisan yang paling utama dalam hidup kita, kita akan bisa menikmati hidup ini karena Dia yang kita utamakan lebih dari segala sesuatunya. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 16, Daud menjadikan pertama tempat perlindungan, sebab padamu aku berlindung. Kepada siapa kita berlindung ketika kita mengalami kesusahan? Siapa tempat pertama yang kita datangi ketika kita mengalami kesulitan? Apakah orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu, atau Tuhan? Daud selalu menjadikan Tuhan tempat utama untuk dia berlindung. Yang kedua adalah Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik selain Engkau. Maksudnya tidak ada seorang pun yang selalu menjadi andalan dalam hidupnya. Tidak ada yang baik sebaik Tuhan. Tidak ada orang yang mampu menjadi tempat perlindungan dan pertolongan seperti Tuhan. Jadi Daud menjadikan Tuhan pertama tempat perlindungan. Yang kedua, Tuhan menjadi tempat kesukaan.
Bapak Ibu Saudara senang enggak bangun pagi, duduk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan? Atau Bapak Ibu Saudara lebih senang bangun pagi langsung melakukan aktivitas dan kegiatan selayaknya manusia pada umumnya? Orang-orang yang menjadikan Yesus Tuhan sebagai warisan dalam hidupnya, dia akan menjadikan Tuhan tempat kesukaannya. Bangun pagi yang dicari Tuhan Yesus, melakukan kegiatan aktivitas, selalu mengandalkan Tuhan Yesus, melibatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Tuhan menjadi tempat kesukaannya untuk dia berbicara, bercerita, baik atas hidupnya, atas keluarganya, atas pekerjaannya, atas segala sesuatu yang dia lakukan. Dia selalu bersuka bersama dengan Tuhan. Tuhan dihadirkan dan selalu dilibatkan. Nah, inilah ciri-ciri orang yang menjadikan Yesus Tuhan sebagai warisan dalam hidup. Jangankan untuk menyebut kuasa yang lain, Tuhan yang lain, tidak ada di hati mereka. Karena kenapa? Karena Tuhan selalu menjadi tempat andalan. Makanya di ayat 5 ditegaskan, Tuhan, Engkaulah bagianku, warisanku, pialaku, Engkaulah sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Dia percaya penuh dalam apa yang dia kerjakan, dalam apa yang dia lakukan. Kalau dia mengerjakan dengan sungguh hati, dengan segenap kemampuannya, dan dia yakin dan percaya bahwa Tuhan juga terlibat di dalam kehidupannya, tidak ada yang dia takuti. Dia percaya bahwa sesuatu yang terbaik itulah yang akan menjadi bagian. Yang penting kerjakanlah, baik pekerjaanmu, usahamu, studimu, ternakmu, pertanianmu, keluargamu, kegiatan-kegiatanmu yang positif, kerjakan dengan baik dan adakan Tuhan di dalamnya. Engkau percaya kalau engkau sudah mengerjakan yang terbaik, Tuhan ada di dalamnya. Hal yang terbaiklah yang akan Tuhan hadirkan dalam hidupmu. Daud tidak sedemikian rupa mengejar tentang apa yang dikejar manusia pada umumnya, tetapi dia mengejar Tuhan di dalam hidupnya dengan ia membangun persekutuan yang indah, sehingga dia mendapatkan pusaka yang menyenangkan hati. Dia memuji Tuhan di ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan, ya, yang telah memberi nasihat. Nasihat siapa yang kita dengar setiap hari? Nasihat siapa yang selalu kita utamakan dalam hidup kita? Apakah orang-orang yang berpengalaman yang ada di sekeliling kita? Bagus kita mendapat masukan-masukan dari mereka. Tapi hal yang paling penting dan paling utama, hiduplah dari nasihat dari Tuhan melalui firman-Nya saat engkau bersekutu dengan Tuhan melalui firman. Dan banyak hal yang lain lagi. Dengarlah nasihat Tuhan, cintailah setiap nasihat-Nya, sehingga dia mendapati bahwa karena nasihat-Nya itulah yang membuat hatinya selalu merenung. Waktu malam hari, nurani aku mengajari aku. Dia merenung tentang kebenaran firman. Dia merenung tentang karya Tuhan. Dia merenung setiap uraian-uraian perkataan firman yang dia baca, yang dia dengar, yang dia dapat dalam kehidupannya. Dia pakai itu di dalam kehidupannya. Orang-orang yang seperti inilah yang akan terus menikmati kasih karunia Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Saat engkau fokus kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa. Tetapi saat engkau fokus kepada manusia, engkau akan kecewa. Saat engkau fokus kepada orang yang kuat, engkau juga akan kecewa. Saat engkau fokus kepada hal-hal apapun yang bisa engkau andalkan secara lahiriah, dengarlah baik-baik, engkau akan kecewa. Tetapi ketika engkau berfokus kepada Tuhan, pada rencana Tuhan, sekalipun mungkin prosesnya tidak mudah,
ada. Prosesnya berat, harus banyak hal yang kau hadapi, engkau alami dalam hidupmu. Tapi yakin dan percayalah saat engkau fokus kepada Tuhan, bahwa dialah warisan bagian yang terbaik dalam hidup kita, melebihi dari harta, kekayaan, kebahagiaan dunia dan lain sebagainya. Yang terbaik Tuhan karuniakan dalam hidup kita, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Ini berbicara bukan hanya tentang perkara dunia pun ditanggungnya, lebih lagi perkara kekekalan. Di dalam kekekalan Tuhan menyiapkan kehidupan kita. Di dalam kekekalan kita dihidupkannya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Orang-orang yang menjadikan Tuhan menjadi warisan yang terutama di dalam hidupnya, kehidupannya dijamin oleh Tuhan, baik kehidupannya di dunia maupun kehidupan setelah dia mengakhiri kehidupan, ya, dalam tanda petik meninggal pun Tuhan jamin kehidupannya, bukan kebinasaan tetapi kehidupan. Sehingga ayat 11 menjadi penutup, di situ dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Setiap hari kita akan dipimpin pada jalan kehidupan, jalan kebenaran, jalan yang menyenangkan, sekalipun prosesnya berat. Tetapi kalau kita bisa hidup dalam kebenaran, memenangkan pertandingan, selalu ada sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Saat kita bisa hidup di dalam kebenaran, kita akan merasakan sukacita yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Jadi sukacita bukan karena mendapat hal-hal perkara duniawi, memang itu menyenangkan, tetapi lebih senang lagi ketika kita bisa hidup di jalan kebenaran. Kita bisa hidup di dalam rancangan dan rencananya Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Hanya jadi tanda tanya, kalau kita jadi anak Tuhan, seharian murung, gak ada sukacita. Padahal dikatakan di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kalau hidupmu hari ini lagi dirundung masalah pergumulan, tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Ambillah sukacita itu, karena di hadapan Tuhan ada sukacita yang melimpah-limpah. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai warisan dalam hidupannya, dia akan menikmati sukacita yang tidak pernah terputus. Sehingga kehidupan orang yang mengasihi Tuhan, yang menjadikan dia menjadi warisan dalam kehidupannya, kehidupannya akan berbeda. Ada masalah, gak ada masalah, selalu tersenyum sukacita. Karena sukacita itu tidak didasari karena adanya masalah ataupun tidak ada masalah. Sukacita itu karena kita selalu bersama dengan Allah kita. Karena Dia beserta dengan kita, sukacita itu melimpah. Bahkan di tangan kanan ada nikmat senantiasa. Nah, ini banyak orang tidak bisa menikmati yang namanya nikmatnya hidup. Hidup nikmat itu bukan ketika harta banyak, kekayaan banyak, segala sesuatu terjamin. Tidak. Ada banyak orang memiliki semua itu, tapi tidak bisa nikmati hidup. Hidup nikmat saat kita bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun makan nasi putih, ikan asin, ya, sayur daun singkong, sukacita. Wow, menikmati, keluarga rukun, berbahagia, makan minum cukup.
tidak pernah kurang menikmati kehidupan. Dan puji Tuhan, kalau Tuhan limpahkan lebih lagi, tapi kita bisa menikmati itu. Jangan sampai kita memiliki segala sesuatu di dunia ini, tapi kita tidak menikmati hidup. Keluarga kita kacau berantakan, kita sendiri nggak bisa menikmati kehidupan ini. Karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai warisan yang utama dalam hidup kita. Jadikan Dia tempat perlindungan utama. Jadikan Dia fokus kehidupan kita. Puji Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, andalkan Dia lebih daripada kita mengandalkan orang di sekeliling kita. Cintai Dia lebih dari hobi kita, pekerjaan kita, usaha kita, bahkan segala sesuatu yang menghalang kita untuk mengasihinya. Ketika kita melakukan hal ini, nikmat kehidupan itu akan bisa kita nikmati dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita bersama-sama berdoa buat pagi hari ini dan bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Kami akan menjalani hari ini di dalam nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan. Kami mau jadikan Engkau sebagai warisan di dalam kehidupan kami. Engkau yang terutama, mencari Tuhan dan kebenarannya, hidup di dalam kebenarannya. Kami yakin dan percaya jaminan Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur kami akan lalui hari ini dengan kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Sebab Engkaulah warisan bagianku kekal untuk selama-lamanya. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat menjalani hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan.